Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua di bidan, kembali lagi bersama kami di sini. Baiklah, semua di bidan kali ini akan berbagi tips dan trik mengerjakan soal yang berbentuk kasus. Nah, dari pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya yang bakalan banyak keluar pada saat uji kompetensi itu adalah soal-soal tentang kesehatan berbentuk kasus. Nah, kali ini aku lebih fokus ke soal tentang kebidanan ya, tips dan triknya. Mungkin kalau bisa dipraktekin ke soal kesehatan yang lainnya juga nggak apa-apa. Tapi ini kita fokus untuk yang kebidanannya. Oke, aku mau ngucapin selamat untuk kalian yang udah lulus pada tahap SKD sebelumnya, dan semoga kalian bisa ikut SKB dan bisa menjadi ASN tahun ini. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat. Oke. Nah, untuk soal yang sering muncul atau paling terbanyak adalah soal kasus. Dan kasus yang ada atau dimunculkan di soal adalah kasus atau masalah yang sering sekali kita temukan di tempat kerja kita, baik itu di puskesmas, di klinik, atau di rumah sakit. Nah, dari soal-soal ini nanti kita akan diberi nih batasan. Kita tahu di mana batasan-batasan atau kewenangan kita saat kita melakukan tindakan. Jadi kewenangan kita itu sampai di mana? Seperti yang udah pernah saya ceritain di video sebelumnya, kalau misalnya kita lagi di puskesmas atau lagi di polindes kayak gitu. Apakah pada pasien KPD boleh kita langsung kasih antibiotik? Nah, untuk peraturan terbaru sekarang udah nggak boleh lagi. Kalau misal di rumah sakit mungkin benar kita kasih antibiotik, tapi syaratnya nanti kita harus kolaborasi dulu sama obginnya atau dokter spesialis kandungan penanggung jawabnya. Nah, hati-hati. Jadi banyak sekali jawaban-jawaban yang menjebak. Nah, dari pertanyaan, dari data di soal yang ada pun kita harus tahu nih lokasi kita berada di mana nanti ini di soal, apakah kita nanti di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, atau di polindes. Nah, nanti dari situ kita tahu nih batasan kita sampai sejauh mana. Untuk jawaban-jawaban yang menjebak ini, rata-rata jawaban dari soal kasus ini semuanya benar atau mirip-mirip. Tapi kalau kamu teliti dan jeli, hanya ada satu jawaban yang paling tepat. Nah, itu dia. Oke, untuk soal kasus biasanya akan dimunculkan dalam bentuk seperti ini. Biasanya akan dimunculkan adanya data kasus, data pertanyaan, dan jawaban. Jawaban biasanya dari A sampai E ya, pilihan jawabannya. Nah, untuk data kasus itu biasanya kayak gini dia, ada data subjektif, objektif, pemeriksaan penunjang, dan tindakan-tindakan yang udah kita lakukan atau yang udah mereka lakukan si pembuat soal itu. Nanti di sana dilampirkan misalnya subjektif tuh keluhan pasiennya apa, bla 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 bla. Objektifnya hasil pemeriksaan itu tadi dari tekanan darah dan lain-lain. Kemudian pemeriksaan penunjang itu hasil pemeriksaan labnya apa-apa aja nanti ditampilkan di situ. Barulah dia ada baris pertanyaan. Jadi untuk bagian pertanyaan ini yang paling banyak muncul itu adalah tentang diagnosa. Kalau ndak diagnosa, biasa mereka yang ditanyakan adalah tindakan segera apa, langkah awal apa, asuhan yang tepat apa, apalagi hal yang perlu dievaluasi, misal kayak gitu. Atau misal data apalagi yang akan diperlukan untuk melakukan diagnosa si pasien tersebut. Nah, seperti itu dia. Jadi untuk diagnosa udah tahu sendiri ya, misal diagnosanya apa, G1, P00, hamil sekian minggu dengan bla 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 bla. Nah, kayak gitu. Nah, lanjut untuk yang tindakan segera atau langkah awal itu biasanya kita suka terjebak nih di sini, sama kita juga terjebak nih.
tindakan segera atau langkah awal atau asuhan yang tepatnya apa, kita sulit membedakan. Nah, aku kasih tips di sini. Kalau tindakan segera atau langkah awal adalah hal yang harus kita lakukan. Misal kalau misal pasien ini, jadi kita cari dulu masalah potensial, atau kalau misalnya masalah ini nggak kita tanganin segera, dia akan bikin masalah untuk pasiennya ke depannya, kayak gitu. Jadi hal yang harus kita lakukan apa? Gini, misalnya ada contoh pasien dengan fetal distress atau pasien perdarahan aja deh yang mudah. Misal pasien perdarahan nih, atau dengan anemia, kayak gitu. Hal yang harus kita lakukan apa, kayak gitu kan, untuk sebelum terjadinya shock. Kan kalau misalnya anemia, arahnya nanti kebakalan shock. Tapi kalau misalnya nggak kita cegah dari awal, nggak kita kasih cairan dari awal, dia bisa terjadi shock. Tapi kalau kita kasih cairan dari awal, insya Allah masalah potensial itu tidak akan terjadi, kayak gitu. Beda sama asuhan yang tepat. Kalau asuhan yang tepat tuh lebih ke semua asuhan yang kita berikan, kesimpulannya apa. Berarti kan tadi kan, kalau dengan asuhan yang tepat tuh seperti kayak perbaikan keadaan umum pasien. Nah, dari perbaikan keadaan umum itu kan bisa aja tindakan kita yang ABC itu, airway, breathing, dan circulation itu kan kayak gitu. Kemudian hal yang perlu dievaluasi, misal pasiennya habis melahirkan nih, hal yang perlu dievaluasi apa, kayak gitu. Jadi nanti kamu dikasih ini kasus, hal yang perlu dievaluasi itu seperti apa, misalkan tekanan darah, nadi, suhu, TFU-nya, tinggi fundus uterinya, habis itu pasiennya udah berkemih atau belum, terus perdarahannya seberapa banyak, normal nggak, seperti itu pertanyaan yang akan muncul. Kemudian jawaban. Nah, jawaban ini yang akan dikeluarkan itu pastinya mirip-mirip semua dan hampir semuanya itu benar. Oke, jadi yang harus kamu perhatikan di sini adalah, aku akan kasih kamu tips yang paling kamu perhatikan adalah, pertama, tips menghemat waktu. Jadi caranya adalah kamu pilih soal yang mudah. Jadi kalau misal kamu ketemu soal, aduh kayaknya aku nggak tahu nih, ya udah skip aja dulu. Ketika kamu dapat soal yang kira-kira kamu bisa, nah kamu baca dulu pada bagian pertanyaan. Nah, apakah diagnosa di atas, apakah ini, apakah itu. Nah, baca bagian pertanyaan tadi. Udah baca pertanyaan, jadi kita tahu nih, pola pikir kita langsung tahu, tek, oh berarti kita harus nyari data ini untuk menentukan. Misalnya dia minta diagnosa, berarti kan kita tinggal kumpulkan nih masalah yang ada. Oh berarti arahnya ke diagnosa. Misalnya nanya, oh penanganan awal, berarti kan kita cari, oh walaupun misalnya kita punya yang ditanya adalah penanganan awal, kita tetap harus menentukan diagnosa pada setiap kasus. Jadi yang pertama kita baca soal terlebih dahulu, ketahui apa yang ditanyakan. Selesai kita baca pertanyaan, balik ke atas, baca soalnya atau baca data yang ada. Dan setiap kasus kamu wajib tahu diagnosanya apa, bikin diagnosa. Biarpun yang ditanya bukan diagnosa, kamu harus tahu nih diagnosa dari data tersebut apa. Biar ngapa kalau misal kamu ditanya arahnya kemana, kamu tahu. Misalkan kalau fetal distress, oh berarti kan misal penanganannya itu harus dikasih oksigen atau resusitasi intrauterin ya, bahasa kerennya ya kayak gitu deh. Kemudian pilih, setelah kamu temukan semuanya, setelah dapat jawabannya, pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar. Jadi kebanyakan kesalahan pada pengerjaan soal kasus itu kita nggak tahu nih teknik membaca. Jadi kita bacanya biasanya itu dari data kasus, kemudian ke pertanyaan, kemudian ke jawaban. Nah biasa abis baca pertanyaan kita balik lagi baca kasus lagi. Jadi 2 kali nanti baca pertanyaan terus jawaban. Dan terus kadang biasa tuh jawaban tuh panjang-panjang dan mirip-mirip.
Habis baca pertanyaan, kalau misal ketemu jawaban yang panjang dan mirip itu, boleh kamu kayak gini, baca dulu jawabannya sekilas, cari apa perbedaannya, nanti kamu baca lagi di data kasusnya, data kasus yang paling atas itu. Nah, dari situ jadi lebih cepat biasanya sih kayak gitu. Kalau aku lebih mudahnya kayak gitu ya. Kemudian banyak yang tahu arah pertanyaannya kemana nih. Nah, itu jangan sampai ya. Tapi aku yakin kok kalian sering banget latihan soal, nggak bakalan hilang arah. Kemudian tidak tahu cara memilih jawaban. Nah, cara memilih jawaban tadi salah satunya udah aku ajarin. Kalau misalnya jawabannya kebanyakan mirip-mirip, misalkan ada yang sama-sama tuh Y1, P0, A0, sama tuh dari A sampai E, yang bedakannya usia kehamilan. Oh, berarti nanti kamu langsung langsung hitung usia kehamilannya aja kayak gitu, karena dari semua jawaban itu semua benar nih, yang bedanya usia yang satu 40 minggu, satu 36, yang satu ini misal. Terus ada yang bedainnya cuman infartu kala satu, fase laten, fase aktif, ada yang misal akselerasi dilatasi maksimum. Nah, itu coba kamu baca-baca lagi. Kalau untuk aku kemarin aku ada dapat soal seperti itu. Oke, mungkin segini dulu aja ya tips dan trik dari aku. Semoga sedikit banyaknya bisa membantu kalian. Kalau memang merasa video ini bermanfaat, boleh di like, komen, dan subscribe. Bila perlu di share ya buat teman-temannya yang memang membutuhkan trik-trik ini, karena sebagian besar itu soal yang keluar pada saat kita ujian SKB itu ya memang sebagian besar itu soal kasus. Kalaupun ada kesehatan umum itu hanya beberapa. Dan kalau untuk tahun aku kemarin yang muncul itu tentang undang-undang itu ada, tapi nggak banyak undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan. Terus ada juga tentang kebijakan-kebijakan terkini lah ya. Kok kemarin kami itu ada tentang cerdik seperti itu, patuh, apalagi itu. Nanti aku bikin video lagi lah. Terus oke, ya udah, semangat ya. Sampai sini dulu video kita. Nanti kembali lagi bertemu di video aku selanjutnya. Semoga kalian sukses semua, lulus jadi ASN. Nanti kita bikin video latsar lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.